Halo teman-teman, kita akan membahas tentang performa keuangan perusahaan Okas secara detail dengan pendekatan investasi fundamental. Mari kita bahas pertumbuhan pendapatan perusahaan Okas. Selama 1 tahun terakhir, pendapatan perusahaan meningkat sebesar 22,8% dari 2.196.912 juta menjadi 2.847.445 juta. Jika kita melihat rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun terakhir, pendapatannya mengalami pertumbuhan mencapai 8%. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan perusahaan Okas telah mengalami pertumbuhan yang positif dan konsisten selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, mari kita lihat performa perusahaan berdasarkan laba bersih. Selama 1 tahun terakhir, laba bersih perusahaan meningkat sebesar 6,1% dari 201.575.385.796 menjadi 214.737.678.350. Jika kita melihat rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir, laba bersih perusahaan mencatat pertumbuhan sebesar 4,4%. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa laba bersih perusahaan Okas juga mengalami peningkatan yang positif meskipun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Untuk melihat profitabilitas perusahaan Okas, kita perhatikan gross profit margin dan net profit marginal. Gross profit margin perusahaan turun dari 31,9% menjadi 27,1% pada tahun ini. Sedangkan net profit margin juga mengalami penurunan dari 9,2% menjadi 7,5%. Meskipun ada penurunan pada margin keuntungan, perlu diperhatikan bahwa perusahaan masih mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Mari kita lihat posisi perusahaan berdasarkan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Pada tahun lalu, ROA perusahaan sebesar 2,9%. Namun pada tahun ini, terjadi penurunan menjadi 2,6%. Sementara itu, ROE pada tahun lalu berada dalam kondisi negatif sebesar minus 67,0%. Namun pada tahun ini, meningkat menjadi 54,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan penggunaan aset dan keuntungan ekuitasnya. Meskipun ROA sedikit menurun, pengaruh ROA dan ROE ini terhadap performa perusahaan perlu lebih diobservasi. Untuk mengetahui posisi kesehatan keuangan perusahaan, perlu kita lihat rasio debt to equity. Pada tahun lalu, rasio ini berada pada kondisi yang negatif, yaitu 11,7 kali. Namun pada tahun ini, rasio ini meningkat menjadi 7,6 kali. Meskipun masih dalam kisaran yang tinggi, perlu diingat bahwa perusahaan Okas beroperasi di industri tertentu yang mungkin membutuhkan skala utang yang lebih tinggi. Akhirnya, kita memiliki Buffett Score untuk Okas sebesar 4/6. Ini menunjukkan performa perusahaan yang baik, tetapi masih ada potensi untuk ditingkatkan. Untuk penjelasan yang lebih detail tentang Buffett Score dan analisis lainnya, teman-teman bisa mengunduh aplikasi Investor yang link downloadnya bisa kamu temukan dalam deskripsi video ini. Sekarang, mari kita beralih ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar suatu saham berdasarkan analisis fundamental perusahaan. Margin of safety merupakan perbedaan antara harga saham yang ditentukan oleh valuasi dengan harga pasar saat ini. Margin of safety penting karena memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan pengembalian yang sehat dan melindungi dari risiko kerugian di masa depan. Dalam valuasi menggunakan PB Bond Standard Deviation, fair value saham Okas adalah minus 185, sedangkan margin of safety-nya adalah 155,8% berdasarkan harga saham saat ini. Ini berarti harga saham saat ini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan berdasarkan valuasi fundamental perusahaan.
Dalam valuasi menggunakan PE Band Standard Deviation, fair value saham Okas adalah 234, sedangkan margin of safety-nya adalah 55,9% berdasarkan harga saham saat ini. Ini berarti harga saham saat ini masih di bawah nilai wajar yang ditentukan oleh valuasi fundamental perusahaan, namun tidak sebesar PB Band. Meski begitu, lakukanlah analisis lebih lanjut sebelum membuat keputusan investasi. Jadi, teman-teman, itulah pembahasan mengenai performa keuangan perusahaan Okas berdasarkan data yang ada. Ingat, lakukanlah analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang teman-teman buat nih. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.